Saat matahari baru bersinar, Maria Magdalena mendengar kabar bahagia. Yesus bangkit dari kubur. Maria pun segera berlari ke kubur untuk menyaksikan sendiri kebangkitan itu. Kisah inilah kiranya yang menjadi dasar tradisi bagaimana orang Batak pada sekitaran Tri Hari Suci pergi ke makam nenek moyangnya. Mereka seperti mengibaratkan dirinya seperti Maria Magdalena. Pada saat itulah, makam bukan lagi cerita kesedihan apalagi ketakutan. Makam sudah menjadi cerita kebahagiaan, karena dari sana Tuhan ditafsirkan benar-benar sudah menang. Di berbagai daerah di tanah Batak, tradisi ini sering disebut sebagai tradisi Payason. Tentu maksudnya adalah Payason kuburan, ziarah, mangarihiti, atau juga buha-buha ijo. Tanah Batak adalah tanah yang luas. Berbagai kebiasaan mereka, sebut misalnya dalam tradisi ziarah di masa-masa Paskah, cenderung mempunyai keunikan tersendiri. Ada yang memulai di hari Jumat Agung, ada di hari Sabtu Suci, bahkan ada beberapa daerah yang dirayakan pada pagi-pagi buta di hari Minggu, karena disadari pagi-pagi itu adalah momen di mana Yesus menang melawan maut. Di Humbang sendiri, tradisi Payason kuburan ini dilakukan sebanyak 2 hari. Hari pertama adalah hari Jumat Agung, tepat pada peringatan kematian Yesus. Pada Jumat Agung, sebelum ke gereja, warga Humbang pergi ke makam nenek moyang untuk mangarihiti. Arti literat mangarihiti adalah memberikan pasir baru ke gundukan kuburan. Rihit artinya pasir. Rihit itu bisa diambil dari sungai atau dari mana saja. Walau begitu, mangarihiti bukan sebatas memberikan pasir baru. Mangarihiti mengandung makna yang lebih dari sekadar membersihkan kuburan nenek moyang. Sebab bagi orang Batak, satu yang terutama adalah kehormatan, sebagai arti lebih luas dari hasangapon. Orang Batak adalah orang yang tahu dan fasih menghormati. Orang Batak adalah orang yang ingin dekat dengan sejarah, karena sejarah adalah sebuah kehormatan. Maka bagi orang Batak, membersihkan kuburan adalah nama lain dari menghormati nenek moyang. Setelah Jumat Agung, setelah kuburan dibersihkan, orang Batak di Humbang baru akan berziarah pada hari Sabtunya. Di hari Sabtu ini, mereka membawa pisang toba sebagai simbol bahwa masa depan dengan doa-doa dari nenek moyang akan menjadi masa yang manis. Walau begitu, walau sekilas mereka kelihatan seperti memberi sesajen, tentu ini bukan menyembah berhala. Mereka tak menyembah kuburan. Mereka menghormati nenek moyang. Karena nenek moyang adalah ibarat air yang jernih yang terus mengalir. Lebih-lebih mereka yakin nenek moyangnya sudah berada di langit yang ketujuh. Karena itu mereka datang ke kubur ini selain menghormati orang tua juga mengingat sejarah. Mereka tentu memohon agar kiranya nenek moyang yang kini sudah berada di langit ketujuh turut mendoakan mereka yang masih berada di bumi. Sebab doa tak pernah salah. Yang berdoa pun tak bisa dipersalahkan. Sebab siapakah kita ini sehingga harus menghakimi cara masing-masing orang dan kultur untuk berdoa.
Berdoa bisa di mana saja, bahkan dengan cara apa saja. Setelah doa selesai dialamatkan, kini mereka memakan buah pisang yang manis. Buah yang mereka imani sebagai media penghormatan bagi nenek moyang. Buah itu beberapa akan mereka tinggalkan di kuburan. Lalu anak-anak kampung nanti akan membuktikan bahwa mereka pemberani dengan mengambil buah pisang itu. Setelah tradisi payas kuburan ini selesai, mereka pun pulang dengan beban berat yang kini dipikul menjadi ringan. Karena doa-doa sudah sampai hingga ke langit, untuk kemudian terkabulkan, mendarat, dan membumi menjadi sesuatu yang nyata, yaitu saling menghormati satu sama lain.